بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan Engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang Engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayat 65 sampai ayat 68. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di Kota Baru Riau Rejo Gresik untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan senantiasa membacanya, menghafalnya, melihat maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Qur'an ini. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar dan kita diberikan kekuatan untuk mengikutinya, dan Allah bimbing kita jauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar dan kita diberi kekuatan untuk menjauhinya dengan doa-doa kita. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat namanya surat An-Nisa ayat 65. Ayat ini menjelaskan dengan sumpah bahwa walaupun ada orang yang mengaku beriman tetapi pada hakikatnya tidaklah mereka beriman selama mereka tidak mau bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau pernah mengambil keputusan dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka seperti yang terjadi pada orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik nanti bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 dan juga ada di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Orang-orang munafik adalah orang yang biasa berkata dusta, mengingkari janji-janjinya dan suka berkhianat atas amanat yang dipikulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya dan memberikan taubatan nasuha kepadanya sehingga dia menjadi orang-orang yang beriman takwa. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah 6 sampai 7 adalah orang-orang kafir dan Al-Baqarah 1 sampai 5 adalah orang-orang yang beriman takwa. Atau mereka bertahkim kepada Rasul tetapi kalau putusannya tidak sesuai dengan keinginan mereka lalu mereka keberatan dan tidak senang atas putusan itu. Seperti putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, untuk Az-Zubair bin Awam ketika seorang laki-laki dari kaum Ansor yang tersebut di atas datang dan bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi orang yang benar-benar beriman haruslah mau bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, dan menerima putusannya dengan sepenuh hati tanpa merasa curiga dan keberatan. Memang putusan seorang hakim, baik ia seorang rasul maupun bukan, haruslah berdasarkan kenyataan dan bukti-bukti yang cukup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula
wala quwata illa billahil aliyil adim. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat senantiasa dalam bimbingan Allah sehingga mereka tidak bermasalah ya Dek. Jadi orang-orang yang bermasalah mudah-mudahan mendapatkan solusi, yaitu penyelesaian perkaranya, mudah-mudahan bisa damai dan saling memaafkan di antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan para hakim yang ada di bumi kita ini menjadi hakim-hakim yang baik, yang adil, sehingga bisa untuk memberikan penyelesaian, memberikan bantuan orang-orang yang berperkara di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ayat 66, ayat ini menjelaskan berbagai sikap manusia pada umumnya dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan mereka apabila diperintahkan hal-hal yang berat, mereka enggan bahkan menolak untuk melaksanakannya, seperti halnya orang-orang munafik dan mereka yang lemah imannya. Jadi nanti bisa dilihat orang-orang munafik itu di surat An-Nisa ayatnya 142 sampai 145. Mereka orang-orang yang sholatnya malas dan zikir ingat kepada Allahnya juga sedikit, sehingga dia lebih banyak mengikuti iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan juga di surat An-Mujadilah ya, di ayat yang ke-14 sampai 20 Allah memberikan solusinya. Di surat An-Nisa ayat 146 sampai 147, yaitu taubatan nasuha, dan At-Tahrim ayat 6 sampai 8 solusinya. Mudah-mudahan orang-orang munafik mendapatkan hidayah taubatan nasuha sehingga dia menjadi orang-orang yang beriman takwa. Amin ya rabbal alamin. Adapun orang yang benar-benar beriman takwa selalu menaati segala yang diperintahkan Allah, bagaimanapun beratnya perintah itu, walaupun perintah itu meminta pengorbanan jiwa, harta, atau meninggalkan kampung halaman. Nah, lihat ya, ada peristiwa namanya hijrah ya. Nabi selama 13 tahun di Makkatul Mukarramah dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah ya, selama 10 tahun di sana, sehingga tercatat dalam sejarah perjuangan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan para sahabat-sahabatnya ini. Ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor yang luar biasa, yang menjadi pelajaran, contoh uswatun hasanah bagi kita sekarang ini. Nanti bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 99 sampai ayat 100, dan juga luar biasa, kinerjanya luar biasa baik, yaitu di surat At-Taubah ayat 105. Dan mereka punya kasih dan sayang di surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Hal ini terbukti dari sikap kaum muslimin pada waktu diperintahkan hijrah ke Madinah dan pada waktu diperintahkan berperang melawan musuh yang amat kuat, berlipat ganda jumlahnya dan lengkap persenjataannya. Inilah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dalam sabdanya yang tersebut di atas. Sebenarnya kalau manusia itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, itulah yang lebih baik bagi mereka. Karena dengan demikian iman dan takwa mereka bertambah kuat dan akan menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji pada diri mereka. Nanti lihat
sifat-sifat yang terpuji ada di surat 48 ya, ayatnya 27 sampai 29 surat Al-Fat. Kemudian ayat 67 dari surat An-Nisa ini kemudian dijelaskan bahwa kalau mereka berbuat kebaikan dan mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya serta beramal dengan penuh ikhlas, niscaya Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang besar dan akan memimpin mereka ke jalan yang lurus yang dapat membawa kebahagiaan hidup selamat dunia akhirat. Inilah yang kita dambakan. Kita menjadi hamba-hamba Allah, kemudian kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang diharapkan bisa memimpin dirinya, keluarga besarnya, dan umat Islam ini. Nanti bisa dilihat di surat kelima, ayatnya 55, dan juga surat At-Taubah, ayat 71 sampai 72. Mereka adalah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, umat yang terbaik. Jadi apapun dia, mereka akan menjadi orang yang baik, yang selalu yaitu mengajak ke jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 207 dan 208. Ayat 68 kemudian dijelaskan bahwa kalau mereka berbuat kebaikan dan mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya serta beramal dengan penuh ikhlas. Jadi nanti amal yang ikhlas ini luar biasa. Kemudian dia menjadi orang yang mukhlis, maka inilah orang yang diutamakan ya, termasuk orang yang dimuliakan Allah karena imannya kokoh, kemudian dia punya ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu yang bermanfaat itu muncul amal-amal yang soleh, yang ikhlas, yang istiqomah, kemudian dia menjadi orang-orang yang terpilih sebagaimana di surat 35 ayat 28 sampai 35. Mereka adalah para kiai yang alim, yang baik, para habaib, ustadz, ustadzah, dan seluruh umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang punya kasih dan sayang, yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan juga mereka cinta kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia dan juga para tabi'in, umat Islam semuanya. Niscaya Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang besar dan akan memimpin mereka ke jalan yang lurus yang dapat membawa kebahagiaan hidup selamat dunia akhirat. Lihat nanti di surat 33 ayatnya 33 sampai 35. Mudah-mudahan kajian kita menjadi kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengantarkan kita senantiasa berada di jalan yang lurus sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mulia yang ada di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Marilah kita senantiasa berdoa untuk seluruh saudara dan saudari kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami semuanya yang masih hidup panjang umur, bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, para sahabat-sahabat di lembaga Kursus Islamic Center, dan juga para santriwan santriwati dan juga para siswa-siswi kami yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, sahabat-sahabat guru, Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.